Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sari dengan NPMC 10190048 dari kelas Manajemen Dana Bank A dengan dosen Dr. Sophie Suryania SEMAK AK. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen aset dan liabilities atau sering disebut dengan ALMA. Yang pertama yaitu ada pengertian dari ALMA, yaitu ALMA merupakan suatu usaha untuk mengoptimalkan struktur neraca bank sedemikian rupa agar memperoleh laba yang maksimal dan sekaligus membatasi risiko menjadi sekecil mungkin, khususnya risiko-risiko di luar kredit. Dalam mempelajari ALMA terdapat beberapa kategori risiko. Yang pertama itu ada risiko di bidang kredit, yang kedua ada risiko di bidang likuiditas, yang ketiga ada risiko di bidang tingkat suku bunga, yang keempat ada risiko di bidang nilai tukar patula asing, dan yang terakhir yaitu ada di bidang kontijen. Lalu di sini ada fungsi utama yang terdapat dalam ALMA, yaitu manajemen likuiditas. Yang pertama itu manajemen likuiditas, di mana di sini kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah setiap saat. Beberapa resiko yang mungkin akan timbul yaitu resiko pendapatan, funding risk, dan resiko bunga interest risk. Lanjut, di sini ada beberapa cara perhitungan di dalam ALMA. Salah satunya beberapa alat ukur untuk likuiditas bank. Yang pertama itu untuk pengukuran jangka pendek, yaitu yang pertama ada story receipt requirement atau yang disebut giro wajib minimum atau GWM. Nah, di sini ada di mana dengan rumus saldo giro pada BI dibagi kewajiban pada pihak ketiga pada periode 2 minggu sebelumnya yang dikali 5%. Lalu ada perhitungan juga basic surplus, di mana yaitu pengakuan besarnya likuiditas pada suatu keadaan tertentu yang diukur dengan rumus basic surplus sama dengan aktiva lancar dikurang pasiva lancar. Lalu yang kedua yaitu ada untuk mengukur likuiditas jangka panjang yang dapat digunakan dengan alat ukur. Yang pertama rasio likuiditas. Rasio likuiditas sama dengan new purchase fund requirement dibagi total funding requirement. Lalu yang kedua ada indeks likuiditas. Liquidity index sama dengan total weighted likuiditas dibagi total weighted aset. Lalu yang ketiga ada loan to deposit ratio atau LDR. Adalah merupakan perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan dengan simpanan masyarakat yang dirumuskan dengan sebagai berikut. Yaitu di sini ada LDR sama dengan pinjaman yang diberikan dana masyarakat. Di sini juga ada manajemen GAP, upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan GAP antaranya aset dan liabilities pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga, saat jatuh tempo ataupun perpaduan antara ketiganya. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu ada GAP sama dengan RSA dikurang RSL. Tujuan dari kegiatan nah, lalu ada juga tujuan dari ALMA sendiri yaitu untuk memberikan rekomendasi pada manajemen bank agar mendapatkan minimal resiko yang dihadapi dan mengoptimalkan keuntungan serta tetap dalam koridor sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ALMA yang kuat dan berkualitas akan memberikan landasan kuat dan jelas dalam mendapatkan strategi bisnis bank. Tujuan dari ALMA adalah untuk menjaga kesehatan bank yang dapat diukur dengan
Kreml serta melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat suku bunga serta perubahan nilai tukar mata uang. Selain itu, ALMA dimaksudkan agar bank dapat memperoleh dari kegiatan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.